Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rirawan dengan NIM 2006179 dari program studi pendidikan sejarah kelas 4A dalam mata kuliah literasi ICT dan media pembelajaran sejarah. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai jaringan perdagangan regional dan internasional di Nusantara. Untuk pembahasan yang pertama yaitu ada mengenai faktor pendorong terjadinya perdagangan regional dan internasional di Nusantara. Untuk faktor pendorong perdagangan regional dan internasional di Nusantara, saya telah menyusun menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada kondisi geografis, yang kedua ada keadaan sumber daya alam, dan yang ketiga yaitu kebutuhan-kebutuhan di setiap wilayah Nusantara berbeda-beda. Faktor terjadinya perdagangan regional dan internasional yang pertama yaitu kondisi geografis atau letak geografis wilayah Nusantara. Mengapa kondisi geografis menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perdagangan regional dan internasional di Nusantara? Hal ini dikarenakan letak geografis dan kondisi geografis wilayah Nusantara yaitu memiliki wilayah yang sangat strategis, di mana letak geografis Indonesia yaitu berada di antara 2 benua dan 2 samudera. Dengan letak geografis wilayah Nusantara yang diapit oleh 2 benua dan 2 samudera ini menyebabkan wilayah Indonesia atau wilayah Nusantara menjadi salah satu wilayah yang dilalui oleh jalur perdagangan dunia. Para pedagang-pedagang dari dunia melewati wilayah Nusantara melalui beberapa jalur. Salah satunya yaitu ada melalui Selat Malaka. Pedagang-pedagang tersebut diantaranya pedagang dari Cina, pedagang dari India, dan pedagang-pedagang lainnya di dunia termasuk pedagang-pedagang dari Eropa. Maka dari itulah kondisi geografis atau letak geografis wilayah Nusantara menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perdagangan regional dan internasional di Nusantara. Selanjutnya, ada faktor pendorong terjadinya perdagangan regional dan internasional di Nusantara. Yang kedua, keadaan sumber daya alam. Sumber daya alam di Nusantara atau di Indonesia sangatlah melimpah, baik sumber daya alam yang dapat diperbaharuinya maupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharuinya. Mengapa perdagangan regional dan internasional ini dipicu karena faktor dari sumber daya alam? Karena sumber daya alam yang ada di Indonesia yaitu salah satunya tidak ditemukan di wilayah-wilayah lain di dunia. Contohnya seperti rempah-rempah. Rempah-rempah pada saat itu menjadi salah satu komoditas perdagangan yang sangat dicari dan sangat laku untuk diperdagangkan di pasaran dunia. Oleh karena itu, para pedagang dari dunia seperti Cina, India maupun pedagang Eropa saling mencari dan saling berlomba-lomba untuk memiliki rempah-rempah tersebut. Oleh karena itulah, keadaan sumber daya alam di Nusantara menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perdagangan regional dan internasional di Nusantara. Kemudian faktor pendorong terjadinya perdagangan regional dan internasional di Nusantara yang ketiga yaitu kebutuhan di setiap wilayah Nusantara berbeda-beda. Mengapa hal ini bisa dikatakan sebagai faktor pendorong terjadinya perdagangan regional dan internasional di Nusantara? Karena dengan adanya perbedaan kebutuhan dari setiap wilayah-wilayah yang ada di Nusantara, wilayah-wilayah tersebut akan melakukan sebuah hubungan dagang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan. Contohnya seperti perdagangan antar pulau di Nusantara yang memperdagangkan barang dagangannya yang tidak dapat ditemukan di setiap wilayah-wilayah di Nusantara. Sehingga
Apabila ditemukan barang-barang yang tidak dapat diperoleh di wilayah tersebut, maka wilayah tersebut akan mencarinya ke wilayah lain. Begitupun sebaliknya, sehingga kebutuhan-kebutuhan di setiap wilayah dapat terpenuhi dengan adanya perdagangan regional ini. Begitupun dengan perdagangan internasional, apabila ditemukan dalam suatu negara tidak memiliki suatu barang, maka negara tersebut akan mencarinya ke negara lain. Begitupun sebaliknya. Maka dari itu, kebutuhan di wilayah masing-masing atau wilayah negara-negara yang berbeda-beda menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perdagangan regional dan internasional. Selanjutnya, ada materi mengenai komoditas yang diperdagangkan dalam jaringan perdagangan regional dan internasional di Nusantara. Komoditas favorit yang sering diperdagangkan dalam jaringan perdagangan regional maupun internasional di Nusantara yaitu komoditas tanaman cengkeh. Tanaman cengkeh ini merupakan tanaman asli dari Indonesia. Kemudian materi yang terakhir yaitu mengenai dampak yang ditimbulkan dari adanya jaringan perdagangan regional dan jaringan perdagangan internasional di Nusantara. Dampak yang diakibatkan karena adanya jaringan perdagangan regional dan internasional di Nusantara. Yang pertama, terjalinnya hubungan antar daerah di Nusantara maupun hubungan antar negara-negara yang terlibat. Yang kedua, terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan. Yang ketiga, sumber daya alam dapat bermanfaat. Dan yang keempat, masuknya pengaruh budaya asing ke Nusantara. Mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.